persyaratan, iya persyaratan intinya secara umum pesertanya kita bagi dua. Peserta pertama adalah misalnya mahasiswa Pasti ya Pak ya? atau atau dosen gitu ya. Yang kedua adalah profesional. Maksudnya profesional itu ya pihak-pihak lain yang biasanya melakukan penelitian misalnya. Lalu mereka boleh mengikuti acara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu adalah mengirimkan artikel ya, untuk peserta mengirimkan artikel untuk bisa direview gitu ya. Lalu karena ada kegiatan video, maka tentu mohon maaf dibutuhkan biaya. Nah, maka untuk mahasiswa tidak mahal sih, hanya dipungut biaya 100.000 saja untuk tadi bersama-sama bergotong royong untuk membiayai review tadi gitu ya. Kemudian untuk profesional itu dikenai biaya 200.000, itu aja. Lalu yang ketiga, nah setiap artikel ini kan intinya kan ingin dipublikasikan. Betul, Pak. Jadi publikasi pertama adalah nanti Semnas ini outputnya adalah proceeding. Sebuah proceeding itu semacam tempat dikumpulkan artikel-artikel itu lalu dipublikasikan bersama secara digital ya, proceeding. Lalu yang kedua adalah nanti peserta ini mempublikasikan artikelnya lewat YouTube. Menarik kan? Wah, menarik banget. Publikasi lewat YouTube gimana ya? Gimana caranya? Itu gimana ya caranya, Pak? Artinya gini, nanti peserta dipersilakan membuat presentasi secara mandiri, mungkin durasi hanya berapa menit gitu ya, lalu dipublikasikan YouTube menggunakan akun masing-masing, lalu tinggal link YouTube-nya dikirim aja ke panitia. Jadi nanti panitia akan mengkolek link YouTube tadi, lalu dipersilahkan peserta seminar yang tanggal 7 tadi untuk melihat ke YouTube tadi. Nah, berarti di situ terjadi diseminasi hasil penelitian. Penelitiannya sudah terdiseminasi, terpublikasi akhirnya. Menarik banget ya, Aul. Kalau bisa dipublikasikan. Bisa, iya ternyata. Bisa tinggal nonton di Bener. mana aja. Nah, Sesuatu yang kapanpun dilihat boleh. bener banget, Dimanapun, Pak. kapanpun. Nah, kalau nanti pas kuliah ada materi yang sulit, kita lihat di link YouTube Semnas ini, oh artikelnya ada nih, kita lihat kan, oh dapat tuh ilmunya di situ. Dan ini sangat memudahkan untuk para kalangan anak muda ini Pak Iya, sebenarnya Para, ya. Sangat pasti. efisien juga jadi. Generasi kayak kita gitu ya. Bener, generasi-generasi cepat. yang maunya cepat. Cuman nggak bisa di TikTok ya. Kalau di TikTok juga durasinya mungkin Durasinya kurang nggak ya Pak ya, untuk muat. Iya. presentasi semacam itu. Tapi dari YouTube sendiri tuh udah lumayan praktis loh Pak. Jadi memudahkan kita dimanapun kita udah jadi bisa baca jurnal gitu ya Ul ya. Pilihan yang tepat. Pilihan yang Iya, tepat. iya. Diharapkan begitu ya, karena setiap anak muda kan punya akun YouTube ya. Jadi disitulah nanti kita coba bersama-sama mempublikasikan ini secara mandiri, lalu juga nanti anak-anak muda yang lain bisa mengaksesnya secara mandiri pula gitu ya, kapanpun ya itu bisa diakses. Lalu nih Pak, saya juga mau nanya, di awal tadi Bapak sempat mention kan, kita tuh pengen agar peserta tahun ini tuh naik, meningkat gitu ya Pak. Kira-kira apa sih Pak yang sudah dilakukan untuk meningkatkan si jumlah peserta ini Pak? Ini kaitannya dengan promosi acara ya. Promosi Sebetulnya acara. ada teman saya tuh, tapi kemana tadi ya? Tapi secara garis besar kira-kira begini, bahwa acara ini juga dipromosikan menggunakan beberapa channel gitu ya, di YouTube ada, link YouTube ada, di Instagram ada. Dipersilahkan nanti mengakses akun-akun itu, baik melalui akunnya kampus di Komputer Studi maupun akunnya beberapa teman di sini, karena kita dosen-dosen di sini atau mahasiswa ada juga yang jadi influencer ya. Oh iya, influencer. Ada ada Iya. Yuli gitu ya. Dibantu beliau-beliau ini untuk mempromosikan acara ini. Jadi diharapkan memang pesertanya bisa meningkat dibanding tahun lalu. Ya cara-cara baru lah gitu coba. Kalau Cara kalian zaman mau sekarang bantu ya. boleh loh. Oh, Senang dengan kita. senang hati kita bisa bantuan. Kita satu ini Aul? influencer banget. Amin. Ya. Amin. Iya, bantu dong Aul. Boleh banget Pak, nanti saya langsung promosiin Iya, deh. iya.
Tadi kan di awal Bapak juga udah menyebutkan ya kalau kita mau dipublish tuh harus di-review dulu ya Pak. Iya. Nah itu tuh mekanisme pertamanya tuh gimana sih Pak sebelum di-review jurnal kita Oke, tuh, atau jadi gini. artikel kita? Jadi ketika author mengirimkan artikel, biasanya kan mereka mengirimkan masih versi mereka sendiri ya, Iya. gitu ya. Nah lalu kita beri petunjuk bahwa ini sebaiknya diubah menggunakan template acara seminar ini. Jadi mereka memang seharusnya mensubmit sudah menggunakan template. Nah ketika artikel sudah diterima, lalu oleh tim reviewer akan di-review dari dua sisi. Pertama sisi teknis, yang kedua substansi. Sisi teknis adalah kaitannya dengan misalnya sistematika, syarat-syarat teknis, misalnya tentang formatnya, kemudian ukuran huruf, fontnya, kemudian spasinya itu teknis. Ya. Kemudian rata kanan atau kiri itu semuanya teknis, itu akan dilakukan review. Kemudian kalau ini sudah memenuhi syarat, lalu akan dilakukan review substansi sesuai nggak topiknya dengan acara seminar ini. Kemudian topiknya masih dunia komunikasi atau bukan, misalnya boleh nggak ada artikel yang mengirimkan artikel topiknya tentang hukum atau kesehatan, boleh nggak? Ya mohon maaf, nggak bisa. Nah, ini jadi substansi seperti itu. Kalau substansinya terlalu melenceng dari dunia komunikasi dan utamanya tema tadi, memang dengan minta maaf akan kita kembalikan, ya. Karena ini memang seminar ini fokus pengennya sesuai dengan tema tadi. Jadi substansi pertama adalah tentang tema atau topik, ya. Kemudian yang kedua tentu adalah tentang metodologi, karena ini kan artikel ilmiah ya. Kalian tahu kan artikel ilmiah kan udah dapat nilai A semua nih ya. Amin. Amin. Ya, jadi karena artikel ilmiah maka perlu direview secara elemen-elemen ilmiahnya sesuai atau tidak ya, tentang metodologi, tentang tinjauan literatur, tentang analisis, kesimpulan dan seterusnya. Kalau sudah selesai ya sudah, nanti tinggal ikut sertakan di dalam acara tanggal 7 Juni. Mekanismenya seperti itu ya Pak. Untuk waktunya tuh kira-kira berapa lama tuh Pak untuk mereview? Kalau reviewnya cukup panjang ya. Kemarin kami persiapkan sekitar 3 minggu. 3 minggu. Iya. Jadi artikel masuk di review itu kira-kira untuk misalnya katakanlah 200 peserta begitu ya, 200 artikel yang harus di-review, itu kira-kira membutuhkan waktu 3 minggu. Tapi dalam 3 minggu itu sangat membantu para peserta ya, ya. Sangat jadi lebih terarah juga jurnalnya mau kemana. Bener. Lebih rapih juga ya Pak Bener. ya. Jadi sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget tahu untuk para peserta yang ikut seminar ini ya Pak ya. Karena kan gini, kalau misalnya saya misalnya akan mendaftar ke seminar ini, saya kirim artikel, lalu artikel saya ini masih kurang berbobot, lalu dipublikasikan, dibaca oleh semua orang di seluruhnya, kan saya malu juga. Iya Iya kan? betul. Jadi dipertanyakan apa ini sih Apa Pak ini? sebenarnya bisa terbit gitu ya Pak Gitu ya. kan? Bisa dipublikasikan kok bentuknya kayak gini. Nah, jadi dengan di-review, maka bobotnya kita pertahankan pada standar tertentu, sehingga ketika ini dinikmati oleh audiens dari luar sana, mereka sepakat bahwa oh ya ini bagus. Gitu. Jadi kita bangga juga kan? Asal juga ya Pak Iya, ya. dong. Kita punya bobot sendiri Iya. jadinya saat jurnal kita terbit begitu. Lalu nih Pak, kira-kira tahun ini juga ada nggak sih Pak best paper seperti tahun sebelumnya? Iya. Ada lagi tuh Pak? Ada. Lagi. Ada. Sebenarnya gunanya ada best paper ini tuh apa nih Pak? Kira-kira? Nah, jadi gini, peserta ini kan macam-macam ya, beragam orangnya kan. Kalau ada 200 peserta berarti ada 200 macam orang, gitu kan? Nah, 200 itu range-nya, kualitasnya juga macam-macam kan? Betul. Nah, lalu kita ingin memberikan penghargaan pada orang-orang yang memang mengirimkan artikel yang Paling baik. Iya. Jadi ada penghargaan, ada apresiasi bahwa artikel mereka ini diapresiasi, bukan hanya dalam forum seminar, tapi nanti juga ketika ini dipublikasikan dalam jalur tertentu, karena nanti yang terpilih sebagai best paper gitu ya, itu nanti publikasinya lebih ke jurnal gitu ya. Kalau yang peserta lain itu nanti ke proside. Nah, yang ke jurnal itu kan juga sebagai sebuah apresiasi bahwa oh ini memang layak masuk jurnal. Gitu. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan asosiasi, jurnal-jurnal di asosiasi nanti akan kita
mintakan bantuan supaya bisa mengakomodir artikel best paper ini. Berarti Gitu. si best paper ini sebenarnya juga bisa memicu para peserta supaya memberikan jurnal betul terbaik. memberikan Oh, iya. iya bener ya Pak ya. Jadi wah kalau jurnal gue bagus nanti dapat penghargaan Penghargaan. gitu ya Nah. Pak ya. Benar. Betul. Sebenarnya masuk ke strategi promosi juga ya Pak ya. Bagus, Yang bagus. namanya penelitian dan jurnal itu untuk mahasiswa sebetulnya bukan hanya kaitannya dengan lulus tidak lulus loh ya, tapi ini nanti bekal untuk ke depan, untuk ketika Betul Pak. kita mau masuk dunia kerja kan, kalau kita ngelamar di perusahaan kan akan ditanya, ini kamu mahasiswa dari mana? Oh dari Stikom Studi. Melakukan tugas akhir apa? Oh tugas akhirnya ini. Coba ceritakan. Lalu kita ceritakan dengan artikel kita yang terpilih sebagai best paper di Semnas. Oh langsung diterima deh jadi karyawan. Iya pasti ada reward sendiri Iya. jadinya ya Pak ya. Mm-mm. Kalau mau masuk suatu perusahaan Iya. gitu. Wah. Nanti nih ya Pak, di tanggal 7 Juni siapa aja nih narasumber yang akan ikut serta dalam Semnas?